Shalom, shalom. Puji Tuhan. Kami biasanya gini. Shalom, shalom. Damai, damai. Damai, damai. Shalom, shalom. Kita coba di sini ya, oke? Shalom, shalom. Damai, damai. Yeay, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Dia yang ajaib, dia yang berkuasa, dia yang dahsyat, yang telah membawa kita untuk berjumpa pada hari ini di dalam hadiratnya. Amin. Saudara-saudara bisa rasakan hadirat Tuhan di dalam puji-pujian tadi. Amin. Kalau kita datang dalam hadirat Tuhan jangan sungkan-sungkan. Ya kan kita menghadap raja. Ya kan kita menghadap raja. Kita puji dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan kita. Kita berlompat-lompat, kita memuji karena raja kita. Amin, satu orang, no problem. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa hal penting yang kita harus belajar hari ini supaya kita mengerti siapa kita sebenarnya. Dan bagaimana kita itu menyikapi hidup kita di muka bumi ini. Kita kan tidak selamanya di muka bumi, betul? Kita tidak selamanya hidup. Ada orang yang minum vitamin begitu banyak katanya untuk memperpanjang hidup pun juga mati. Kan begitu? Ya seperti itu. Nah, sebab itu kita mempersiapkan diri untuk selalu mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Jadi kita hidup dalam dunia ada gunanya gitu loh. Gitu loh maksud saya ya kan. Kita di bulan Maret ini temanya yaitu working in reconciliation kan. Tapi saya tidak bahas itu karena itu selalu sudah ada ditampilkan pada waktu suara gembala dan mungkin juga sudah dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang sering kesini. Saya mau ngambil tema, subtema daripada tema bulan Maret ini yaitu peacemakers. Wih, kita semua mau jadi pendamai bukan? Kita bukan membawa persoalan, tapi kita membawa kedamaian. Dimanapun kita, kapanpun kita berada, kita adalah peacemakers. Kita adalah pendamai. Lihat orang berkelahi, kita bilang, kita enggak begini. Ayo lagi, siapa yang mau menang? Gitu. Enggak seperti itu. Tentunya kita dengan hikmat Tuhan, kita akan menjadi pendamai. Itu nanti kita lihat. Kita belajar bersama. Jadi, ada tadi ini gambarnya. Kita di dalam dunia ini akan dipakai Tuhan hebat kalau kita mau. Katakan amin. Ya kan, coba lihat. Dunia itu di tangan kita. Bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan kita orang-orang percaya. Yaitu perwakilan kerajaan Kristus. Kita-kitalah orangnya. Kita membawa damai. Kita bersalaman dengan orang. Orang itu bisa merasakan damai bertemu dengan kita. Bukannya waktu bertemu dengan ini orang yang membuat masalah masa lalu. Seperti itu ya. Oke, tinggalkan itu. Oke, kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Sudah dapat? Mari kita baca dalam bahasa Melayu aja, bahasa Indonesia aja ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membuat atau membawa damai. Oh, ini saya membacanya dari terjemahan lain. Oke, silakan yang terjemahan baru, silakan. 2, 3. Amin. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Senang kita dipanggil anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita ini semuanya panggilan sebagai orang-orang yang menjadi perwakilan kerajaan di muka bumi ini. Katakan amin. Amin. Nanti saya jelasin ya. Nah, jadi kita dimanapun kita, kapanpun kita, apapun kita harus menjadi pendamai. Bagaimana mau jadi pendamai? Saya aja sendiri belum berdamai. Ya, sebab itu kita sadari bersama-sama lewat akan apa yang kita belajar pada hari ini. Siapa yang di sini yang ikut seminar conference 2 hari? Berapa orang? 1, 2, 3 orang ya dengan itu.
Hanya 3 orang, 4 orang sama saya lah ya. Iya, jadi di sana itu benar-benar diajarkan bagaimana kita itu mengenal bahwa diri kita ini, bahwa kita ini anggota kerajaan. Kita ini panggilannya kerajaan. Kita ini bukan panggilannya ecek-ecek, hanya sekedar jadi anak Tuhan yang mau selamat saja. Betul? Oh, kita pokoknya yang penting selamat. Bahkan ada yang berkata, saya mau masuk surga, yang penting saya selamat. Walaupun saya hanya jadi tukang sapu di sana, yang penting saya selamat. Kita ini anak raja yang akan dipakai memerintah bersama-sama dengan raja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, oke, lanjut. Sistem dunia ini mungkin kita bisa lihat ya. Dunia ini selalu berubah, betul atau benar? Di perusahaan apapun juga sistemnya selalu berubah. Kita belum, kalau yang kerja di perusahaan belum lagi prepare semua sistem yang baru kita buat dan sebagainya. Kita mau setorkan, kita mau perlihatkan, sudah ganti lagi sistemnya perusahaan. Betul atau benar? Betul atau benar? Ya, sudah ganti lagi sistem perusahaan. Kita mulai lagi. Mari kita mulai dari nol ya. Nah, seperti itu. Sistem di dalam dunia ini selalu berubah dan bikin kacau. Tetapi sistem kerajaan surga tetap kekal selama-lamanya. Amin. Itu juga nanti kita belajar. Sistem kerajaan surga membuat perubahan-perubahan yang pasti. Tujuan yang pasti untuk kehidupan kita. Kita tinggal menjalankan saja sistem. Kita ikut sistem kerajaan surga itu saja. Kalau sistem dunia, sistem dari perusahaan kita harus ikut karena kita berada di perusahaan itu. Kenapa sistem surga kita tidak mau ikut? Kita harus ikut. Ya, oke, lanjut ya. Jadi sekarang sistemnya sesuatunya itu mukanya terbelalak. Karena apa? Sistem dunia ini berubah. Kan gitu. Ada apalagi sekarang itu Meta AI. Meta AI. Meta AI kita Meta AI itu bisa membuat wajah kita yang berbicara, yang berkhotbah atau membicarakan sesuatu padahal itu bukan kita. Dia hanya tiru dari suara kita, tiru dari penampilan kita, tiru dari semuanya. Bayangkan bagaimana dunia ini akan dibawa si jahat ke depannya. Kalau kita tidak persiapkan diri kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai rock, representative of Christ kingdom, sebagai duta kerajaan surga, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Kemudian ini antikris sudah mulai muncul-muncul lagi. Iya kan? Saya bukan nakut-nakutin. Tapi saya ingin supaya kita semuanya mempersiapkan diri. Kita persiapkan untuk menghadapi dunia ke depan ini. Karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan tujuan ilahi. Jadi jangan kita diombang-ambingkan ya. Oke, ya Meta AI ini dipakai di mana-mana sekarang. Bahkan Meta AI ini bisa menyusun khotbah. Bayangkan, oh Tuhan, nanti hamba-hamba Tuhan yang malas-malas baca Alkitab, malas-malas mempersiapkan diri dan sebagainya, bukan minta hikmat Tuhan, minta hikmat AI. Kan? Saya coba, sungguhan saya coba. Saya bikin, saya suruh dia bikin ini. Bukan yang ini ya, dari hikmat Tuhan sendiri loh ya. Saya cuma coba-coba aja. Astaga, benar-benar dia bisa. Apa yang dia bikin tuh, wih tersusun rapi. Ada kesimpulannya pula. Hebat kan? Itulah kita harus berjaga-jaga pada saat ini ya. Oke, apa kata Alkitab tentang dunia ini? Ya kita buka. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Ada, mari kita buka HP kita. Ya oke, sama-sama baca yuk. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Apalagi? Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita bedah satu-satu. 2, 3. Pertama, yaitu keinginan daging. Keinginan daging ini flesh ini, kalau sudah berbicara dia makan
enggak usah puasa, mamanya gitu kan. Makan. Ya, apalagi paling besar suaranya ya. Ya, jadi kalau kita tidak biasakan untuk memutar nol keinginan daging ini, maka dia akan memerintah kita. Keinginan daging apa lagi? Aduh, saya telat bangun hari ini, malas saya ke gereja. Jam ibadahnya jam 10 ya. Aduh, sekarang jam 9. Aku sudahlah, enggak apa-apa, Tuhan kan tahu juga saya seperti apa gitu. Diri kita dari malam, saya harus bangun, setting pikiran kita. Kita langsung setting di sini. Saya harus bangun early besok supaya saya bisa cepat-cepat mempersiapkan diri saya. Besok saya ibadah, saya tidak boleh terlambat. Supaya berkat Tuhan tidak terlambat pula. Kan gitu kan? Ya. Oke. Lalu kita lihat keinginan daging, ada apa lagi? Keinginan mata. Tak bisa tipu mata ini, tak bisa tipu. Kalau kemana-mana itu keinginan daging dan keinginan mata itu langsung kontak dia. Waktu lihat, ih bagus ya. Bulan depan saya terima gaji. Tunggu kau ya. Diam-diam saja di situ ya. Tahun depan, bulan depan saya mau beli kamu. Bulan depan dia datang udah habis. Sold out. Keinginan mata itu kadang-kadang masih ada ya? Oh masih ada. Saya pernah alami soalnya. Jadi saya bisa ngomong tentang ini. Aduh iya ya bagus ya. Bagus. Dulu ya. Waktu masih suka mengikuti keinginan mata. Bagus ya. Wih kapan lagi dapat saleh-saleh seperti ini. Shell kan. Wah saleh-saleh ini. Beli. Padahal enggak ada guna di rumahnya. Betul atau benar? Sometimes not use. Tidak dipakai, tidak digunakan, simpan di situ saja. Hanya karena mengikuti keinginan mata. Daging bilang, iya betul beli aja. Kapan lagi? Tahu-taunya yang disale-sale itu sampai rumah gampang broken lagi. Kan? Cepat rusak karena apa? Udah lama, dia dari gudang lama. Disimpan terus disale-sale di situ. Di sel. Ya diobral kata orang Indonesia kan. Oke lanjut. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah ini kakak adik 3 ini. Keinginan daging, apalagi keinginan mata. Terus keangkuhan hidup. Ini 3. Saya tak mau dikalah, lihat mau. Wah kemarin saya lihat tetangga saya udah pakai itu. Dagingnya bilang, iya bener. Kamu bagaimana kalau kamu enggak punya yang seperti begitu. Memalukan kamu, tetangga lebih punya daripada kamu. Beli. Ini proudnya ini sudah jadi pride ini. Udah jadi bilang gini. Oke. Saya beli. Saya mau beli. Saya pampang di depan rumah. Kan seperti itu. Nah ini hanya contoh saja. Ada banyak hal di dalam dunia ini akan mengikat kita. Akan menjerumuskan kita. Sehingga kita tidak jadi peacemaker. Tapi kita menjadi orang yang sombong. Orang yang angkuh. Orang yang suka mementingkan diri sendiri. Orang yang pikir pokoknya saya. Aku kalau sampai waktuku. Aku akan menjadi aku. Kan gitu ya. Keakuannya muncul terus. Akhirnya dirinya itu memposisikan diri paling penting di sana. Paling penting dimanapun dia berada dia yang paling penting. Orang lain tak pakai. Tak perlu orang lain. Aku bisa seperti itu. Inilah keadaan dunia. Di dalam ayat 17 katakan apa? Dari yang ayat ini tadi di dalam 1 Yohanes ini. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dikatakan apa? Mari kita buka dan kita baca. 2, 3. Amin. Ini yang kita mau kan, hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Karena dunia ini sedang lenyap. Bumi dan akan lenyap. Gimana lagunya itu ya? Tetapi firmannya tinggal tetap. Dunia ini akan lalu. Dunia ini akan bergoncang selalu. Dunia ini akan pergi dengan segala isinya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak
Bapa. Kehendak raja, berjalan bersama dengan raja, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kerajaan sorga, mementingkan kepentingan sorga. Dia akan menjadi orang yang luar biasa, peacemaker. Haleluya. Lanjut ya, lanjut saja biar cepat supaya saya bisa jelasin yang pokoknya ini. Ya, dunia ini sedang membutuhkan kita dalam kekacauannya. Di mana-mana banyak kacau. Kalau saya bilang banyak kacau begini sama ya dengan bahasa Malaysia ya. Jadi kalau ada yang ada maksudnya artinya lain, kasih tahu saya, bagi tahu supaya saya bisa saya salah cakap gitu ya. Syukurnya saya sekarang ini sudah di Pontianak ya. Tadi saya belum kenalkan nama lagi. Terlalu semangat ya. Jadi saya ini dulunya sering ke sini, tapi orang yang beberapa aja yang saya kenal. Dulu kami pelayanan di Vietnam. 8 tahun di sana dan akhirnya kami karena setelah COVID kami ditugaskan di Kalimantan Barat, di Pontianak. Sebab itu saya bisa cakap Melayu sedikit-sedikit gitu. Pontianak cakap Melayu. Nah, jadi bahasanya sama dengan Sarawak, hampir sama. Pakai dia orang, kita orang, sedikit-sedikit lah. Nah jadi saya dan suami ada di pelayanan di Pontianak. Dan kesini menjadi utusan Tuhan, saya yakin itu. Amin. Saya ingin percaya, kami tidak mengerti. Bulan yang lalu kami Tuhan suruh untuk ke Malaysia. Saya dan suami pas waktu itu lihat ada seminar di gereja apa kemarin gedung tuh RLS ya. Ya jadi di sana ada seminar yang bawakan seminar itu orang-orang maksud saya pendeta-pendeta dari rock pula. Jadi kami ikut itu dan kami mempersiapkan untuk menjadi berkat di rock sini juga. Itulah singkat ceritanya ya. Jadi saya yakin percaya Tuhanlah yang membawa kami untuk datang di sini. Suami saya sekarang pelayanan di SIB Ampang. Saya Nova pelayanan di sini. Oke, lanjut. Dunia ini sedang membutuhkan kita. Katakan sebelah kiri kanan. Dunia membutuhkan kamu. Dunia membutuhkan kamu. Bilang Malaysia, Kuala Lumpur lagi membutuhkan kamu. Sekali lagi, gereja ini juga membutuhkan kamu loh. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Raja kita segala raja. Dia membutuhkan, dunia ini membutuhkan kita. Dimanapun kita berada, orang-orang itu sangat membutuhkan orang lain untuk menjadi pemulih mereka. Karena kehidupan, kekacauan dan lain sebagainya. Baik itu keluarga, rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan pakai kita untuk menjadi peacemakers. Kadang-kadang kita ini memiliki lebih daripada orang-orang itu. Betul? Sometimes Tuhan kan touch hati kita. Bagilah sedikit sama dia. Karena dia tak punya uang hari ini. Banyak umpama seperti itu. Ada banyak hal yang Tuhan ingin pakai kita itu dalam segala sesuatu. Situasi, kondisi. Tuhan ingin pakai kita dimanapun, kapanpun, apapun kita berada. Tuhan mau pakai kita. Amin. Lanjut ya. Karena seperti mana ini. Coba tolong gambarkan gambar itu rock gitu. Saya ingin jelasin ini. Saya bersyukur saya berada di gereja rock. Menjadi hamba Tuhan di rock. Sekarang kami di Kalimantan Barat sudah punya 21 cabang. Dalam 4 tahun kami memiliki 21 cabang. Itu kemurahan Tuhan. Bukan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dimuliakan. Jadi itu bukan kami cari-cari. Tetapi kalau kita memang anak raja. Dan kalau kita memang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tuh tidak akan pernah tinggal diam. Tapi kita juga harus bekerja. Dalam arti begini, pada waktu kami datang di Kalimantan Barat. Di Pontianak kami langsung pancangkan tiang. 50 cabang di Kalimantan Barat. Padahal enggak kenal siapa-siapa. Ya, 50
pancang aja. Ya kan? Target aja untuk di future. Kita tak tahu. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Tapi kita juga harus bekerja. Bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Oke, singkat ceritanya sampai saat ini Tuhan memakai kami untuk sering membawa kingdom training. Jadi ini training-training yang kami bawakan kepada mereka. Satu tahun ada berapa kali training. Ada training youth. Ini nanti bulan 6 kami punya youth training, kingdom training. Youth kingdom training kami buat camp nanti bulan 6 ini. Yang dari sini mau datang juga boleh. Oke, jadi kita lihat. Saya bersyukur dengan visi to be rock. Karena rock di sini bukan sekedar hanya dipasang rock gitu. No rock this one, no. No skirt ya. Tapi rock yang kepanjangan dari apa? Representative of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Kristus. Dipasang begini atau Tuhan kasih hikmat kepada yang pemimpin kami yaitu Pak Pendeta Arifin. Bukan sekedar hanya ditaruh begitu aja. Rak juga batu karang yang teguh kan. Bukan sekedar dipasang. Tetapi ada arti-arti yang terdalam di dalamnya. Ada nilai-nilai yang ada juga di dalamnya. Coba lihat ya. Ini saya sengaja pampangkan supaya semua kita tahu. Supaya kita yang ada di keluarga. Warga kerajaan atau rock ini kita mengerti hal ini. Representative of Christ Kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus. Katakan amin. Dari ini saya mau ceritakan pada waktu tahun sebelum COVID ya. Saya diminta oleh seorang penterjemah saya yang ada di Vietnam. Dia kan menikah dengan lelaki ya, pria dari orang Amerika dari New York Island, orang sana asli. Dan saya diminta untuk mewakili dari keluarga, juga mewakili dalam segala hal. Jadi pada waktu itu di sana hanya saya sendiri yang jadi orang Indonesia, hanya saya sendiri. Orang Asia hanya 3 orang, itu si pengantin wanita. Dan ada teman satunya dan saya sendiri orang Indonesia. Waktu duduk bersama-sama mereka tanya kepada saya yang satu meja itu tanya, oh kamu juga orang Vietnam? Oh bukan, saya orang Indonesia. Mereka bilang begini, oh dari Bali. Mereka tuh cuma tahu Indonesia itu hanya Bali gitu loh. Oh bukan, saya tidak dari Bali. Saya mulai menceritakan Indonesia itu seperti apa. Pulau-pulaunya 17.000 lebih, bahasanya 400 ribu atau 400 saya lupa ya. Pokoknya saya menjelaskan semuanya, saya buka Google juga, tapi saya menjelaskan semuanya. Mereka begini, wow, country kamu juga rupanya besar ya. Iya, tapi country kami itu lebih besar lautnya daripada pulau-pulaunya. Karena banyak pulau-pulaunya. Mereka tertarik mendengarkan tentang Indonesia. Saya ceritalah bla 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 bla. Padahal saya bukan duta Indonesia ya waktu itu kan. Bukan. Nah seperti itu kira-kiranya. Kita ini harus tahu rencana besar daripada kerajaan ini. Karena kita ini bukan dari bumi ini. Kita ini dari surga, dari rencana Tuhan. Kita hadir pada saat ini. Amin. Kita ada pada saat ini. Apapun keberadaan kita. Rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Baca di rumah nanti ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ kita mengerti bahwa kita ini Tuhan izinkan kita ini hadir di dunia ini. Bukan hanya sekedar jadi, bukan. Ya dari manapun kita ada, dari keluarga broken kah, dari keluarga baik-baik kah, dari keluarga apapun kita hadir, kita ada pada saat ini. Ingatlah, ada rencana sorga dalam kehidupan kita. Ada tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Kita adalah representative of Christ Kingdom. Kita adalah perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Nah kalau kita ada di tengah-tengah orang yang dalam keadaan kalut. Apa kalut? Tak tahu arah. Arah tujuannya, hidupnya. Dia sebentar lagi mau pergi bunuh dirinya. Bunuh dirinya karena dia tak tahu arah hidupnya. Waktu kita ketemu dengan dia, apakah kita diam? Oh saya tak tahu apa-apa, saya tak mau campur tangan ya. Karena kamu mau pergi bunuh diri, silakanlah silakan. Apakah seperti itu?
Tentunya kita akan ada belas kasihan kalau kita tahu, kita mengerti bahwa kita adalah duta kerajaan. Kita akan bilang kepada dia, jangankah atau bagaimanalah kita itu berdoa kepada Tuhan agar supaya kita dikasih hikmat, akal budi daripada Tuhan. Kita berbicara kepada dia. Amin. Supaya dia tidak pergi ke bunuh diri, tapi dia pergunakan dirinya untuk kerajaan sorga juga. Oke, lanjut. Oke, saya lihat di situ aja. Kita lihat ada misi di sana. Jadi visionnya daripada gereja ini adalah to be rock. Menjadi perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Di muka bumi Kuala Lumpur. Di muka bumi Malaysia. Amin. Oke, lanjut. Jadi kita lihat. Ini visinya. Kita menjadi itu. Terus missionnya tuh exalting the Lord. Nah, kita udah paham lah itu ya. Nah, kita mengerti itu. Bagaimana dengan mission, yaitu saya langsung Indonesia aja ya. Meninggikan Tuhan. Ya kan? Ada di situ kan? Meninggikan Tuhan. Equipping the kingdom leaders. Memperlengkapi pemimpin-pemimpin. Sebab setiap kita yang ada di gereja ini. Kita adalah pemimpin. Hanya beberapa orang yang amin. Yang yakin nih. Kita adalah pemimpin, amin. Entah kapan Tuhan mau pakai kita pemimpin di perusahaan. Tapi paling kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Amin. Jadi nanti ada di sana juga misi kita itu yaitu meninggikan Tuhan. Itu udah pasti ya. Jadi jangan lupa di rumah. Waktu di kamar mandi pula kita juga menyanyi. Memuji Tuhan. Tuhan terima kasih. Oh suara saya fals tidak bisa nyanyi. Tak apa. Kita bicara saja. Ngomong-ngomong, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan terima kasih engkau baik sekali Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup saya. Gak usah dinyanyikan, gak usah dilagukan, gak apa-apa. Ngomong aja seperti itu. Tuhan terima kasih. Saudara tahu, saya harus katakan ini, saya tadi pikir-pikir Tuhan saya harus katakan apa enggak ya. Saya itu sejak berjumpa dengan satu teman yang dia dalam 7 tahun itu dia cuci darah, tahu cuci darah kan? Cuci darah terus apa sih? Ya itulah sudah. Setiap 1 minggu 2 kali. Dia bilang begini. Dia bilang tahu nggak saya tuh minum hanya sedikit boleh. Jadi apa saja yang saya mau minum itu dikasih dokter. Tapi minumnya dikit sekali. Udah selesai. Dan dia bilang saya ini kalau ke toilet ya buang airnya. Maksudnya kalau buang air kecil apa sih? Want to pee. Only little bit, dia bilang cuma sedikit. Nanti juga begitu, pokoknya sedikit, makan sedikit, apa sedikit, keluar sedikit. Jadi mulai dari saat itu saya sadar Tuhan terima kasih. Walau even I in restroom, saya bilangin Tuhan terima kasih saya masih bisa buang banyak. Loh betul loh, kalau enggak jadi penyakit, betul enggak? Jadi penyakit, ponaan saya barusan meninggal karena dia tidak selalu membersihkan ususnya. Mungkin itu ya, jadi cancer dan sebagainya, barusan meninggal. Saya bersyukur setiap kali buang sana pokoknya ya. Saya ke sana, saya selalu Tuhan terima kasih masih bisa banyak dan sebagainya. Kalau saya makan saya bersyukur Tuhan terima kasih masih bisa makan ini, makan itu, makan ini dan sebagainya. Berterima kasih kepada Tuhan, saya bersyukur. Jadi itu adalah memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Apapun kata firman Tuhan yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Ini loh artinya mission kita. Dimanapun, kapanpun kita mempermuliakan nama Tuhan. Equipping the kingdom leaders juga itu. Yaitu untuk memperlengkapi para pemimpin. Perlengkapi diri kita sebagai pemimpin. Perlengkapi dengan segala sesuatu hikmat, akal budi, bijaksana daripada Tuhan. Agar supaya apa? Kita tidak salah jalan. Kita tidak salah arah. Kita terus kepada fokus tujuan. Yaitu destiny-nya ilahi ya. Jadi tujuan ilahi. Dan selanjutnya apalagi di situ misinya memperluas kerajaan Tuhan. Bukan memperluas kerajaan kita.
Ini kita harus sadar ini hamba-hamba Tuhan. Kalau kami hamba Tuhan, saya sama suami itu selalu mau jadi humble. Karena apa? Jangan sampai di atas muka bumi ini pelayanan kami hanya memperluas nama kita sendiri. Memperluas hanya kerajaan kita sendiri. Karena Tuhan ingin agar supaya lewat mission yang sudah lewat gereja ini. Yaitu memperluas kerajaannya. Sama-sama katakan memperluas kerajaannya. Senggol yang sebelah, sudah belum? Sudah belum? Ya, oke. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita lihat nilai. Ya, oke. Di sana ada misi dan nilai sekarang ya, values ya. Saya enggak begitu bahas ini ya, tapi saya sampai di sini. Nilai dari gereja Rock ini sebagai peacemaker ya, sebagai peacemaker. Jadi nilai di situ apa yang pertama apa? Apa? Love, kasih, agape yang Tuhan sudah berikan. Tuhan inginkan agar supaya setiap kita bisa membagikan kasih. Baca dulu Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sudah dapat? Ya. No problem. Thank you. 2, 3. Sebab amin. Fokus di sini ya. Fokus di sini. Lihat kerajaannya itu bukanlah soal makan dan mana gambar makan minum coba tunjukkan. Nah, bukan soal makan dan minum. Bukan sekedar uang, money. Makan, minum. Bukan tentang hanya kebutuhan kita. Bukan soal itu saja. Ya, bukan soal itu karena di situ nanti ada ayat berikutnya dikatakan yang lainnya ya. Jadi kerajaan surga isinya apa? Kebenaran. Semua bilang kebenaran. Kebenaran, apalagi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu isi daripada kerajaannya. Dan kita semua yang ada di sini, kita sedang menikmati kerajaannya. Amin. Tidak usah tunggu-tunggu sorga. Sorga itu udah ada dalam kehidupan kita masing-masing. Sudah ada dalam keluarga kita sendiri. Sudah ada dalam pribadi kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa seperti ini ya. Kita mau mengutamakan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus Kristus. Yang punya kasih yang luar biasa. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih. Terus kasih itu sabar. Bla 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 dan sebagainya. Itu belajar lagi di rumah sendiri. Saya tidak punya waktu untuk di sini. Ya, nanti baca di dalam 1 Korintus pasal 13. Baca semuanya itu. Supaya kita bisa. Dan juga Galatia pasal 5 ayat 22. Terusnya baca. Catat supaya bisa ingat di rumah ya. Kebenaran yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu isinya. Daripada kerajaannya itu. Itu ada di sini. Di dalam kehidupan kita. Siapa yang bilang begini? Gara-gara dia tuh buat begini. Saya benar-benar tidak sejahtera. Bukan gara-gara kita sendiri. Kenapa izinkan tidak sejahtera? Buang om yang tidak sejahtera itu. Om tidak sejahtera itu ya. Om kuciwa. Om tidak sejahtera. Ya, om yang tidak bagus-bagus tuh. Orang-orang yang membuat kita itu kecewa, sakit hati dan sebagainya. Itu lepaskan diri kita dari sana. Isi dengan kebenaran, isi dengan damai sejahtera. Maka kita akan terus damai sejahtera. Kita tidak fokus lagi kepada persoalan, tapi kita fokus dengan kerajaannya. Amin. Kita fokus dengan kerajaan bagaimana equipping. Ya hilang gambarnya kan. Equipping the kingdom. Memperluas ya. Kingdom. Equipping the leaders ya. Itu ada situ ya. Mana?
equipping the kingdom leaders. Jadi kita diperlengkapi terus dengan kebenaran-kebenaran dan damai sejahtera. Lanjutnya lagi apa? Expanding the kingdom. Expanding the kingdom. Bukan kita punya kingdom yang di-expanding, ya, yang diperluas, tetapi kingdomnya, amin. Kerajaannya yang dalam kehidupan kita diperluas, perluas. Ya, ada satu buku yang berkata gini. Buku itu saya baca dulu ya, yaitu mempunyai hati besar dan jiwa besar, berjiwa besar. Itu luar biasa buku itu. Tapi buku itu dasarnya dari firman Tuhan juga saya lihat isinya itu. Berjiwa besar, perluas, ya, kingdom. Kerajaannya itu diperluas dalam kehidupan kita. Perluas terus. Agar supaya apa? Hidup damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Lanjut ya. Roma 14 ayat 17 tadi kan. For the kingdom of God is not eating, not drinking. But righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Sekarang kita tahu. Kita harus mengerti maksud saya. Banyak kebutuhan kita, betul? Siapa yang masih butuh uang di sini? Semua ya, masih butuh uang, masih butuh makan kan? Masih butuh segala sesuatunya ya. Nick masih butuh uang kan Nick? Enggak butuh. Ada mau apa soalnya ya. Kita semuanya punya kebutuhan masing-masing. Kebutuhan lahiriah yang ada dalam diri kita itu Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Katakan kebutuhanmu tuh Tuhan tahu. Tuhan tahu. Raja kita tuh tahu. Tetapi yang paling penting kebenaran, damai, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu harus tetap ada di sini. Ada di sini ya. Simpan ayat ini ya, catat baik-baik, mark di situ. Nah, bagaimana sekarang dengan kita punya keperluan? Kita kan butuh segala sesuatunya. Masa kita hanya di gereja-gereja saja? Masa kita setiap minggu, setiap hari-harinya hanya di gereja saja? Masa kita hanya bekerja untuk gereja saja? Mari baca Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ada yang hafal kan? Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa jadi peacemaker. Kalau kita tidak mengenal hal-hal ini tak akan bisa jadi peacemaker. Matius 6 ayat 33, 2, 3. Tetapi carilah dahulu dan kebenarannya terus. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus akan ditambahkan. Amin. Sebab itu kita jangan pikir gini. Kalau saya bilang bekerja, melayani, cari kebenaran dan sebagainya. Itu jangan saudara fokuskan begini. Saya enggak boleh kerja. Boleh. Maksudnya dimanapun dalam pekerjaan dan sebagainya. Selalu kebenaran yang utama. Amin. Pikirkan firman Tuhan, tancapkan firman Tuhan, lakukan kebenaran di dalam damai sejahtera sorga. Itu maksud saya ya. Setelah itu, waktu kita sudah kerjakan semuanya itu, yang pikirkan kebutuhan kita siapa? Kerajaan itu yang pikirkan. Ya, sebuah kerajaan kalau dia benar-benar kerajaan yang benar, dia akan pikirkan rakyatnya. Betul atau benar? Ini Malaysia kan kerajaan kan? Malaysia kerajaan. Malaysia memikirkan Agong dan semua Perdana Menteri itu ya. Itu semua memikirkan akan kesejahteraan daripada rakyatnya. Dipikirkan oleh mereka. Walaupun karena mereka itu manusia ada kesalahan-kesalahan oke, ya. Tapi kalau kerajaan surga, kerajaan Tuhan sendiri, Yesus sendiri sebagai Raja. Dia itu memikirkan kebutuhan kita. Amin. Bonus itu akan datang kepada kita. Bonus bulan depan 5 kali lipat. Saya kan udah bilang kemarin. Untuk mereka tuh ya. Saya sedang bernubuat sekarang. Bonus ada yang 3 kali lipat. 5 kali lipat. Tangkap. Amin gitu kan. Jadi itu semua akan ditambahkan kepada kita. Dan ayat 34 katakan apa? Ayat 34-nya. Dikatakan apa 34? Sebab, bukan ya. Oh ya betul. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Lalu karena hari besok. Terus. Ini loh cara sorga. Ini cara kerajaan itu seperti ini.
Jadi jalan itu setiap hari itu enjoy, menikmati berkat-berkat Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu. Kita tuh berjalan dalam kebenaran menurut dengan sistem kerajaan, enak hidup kita. Serius. Ya, enak kita tuh dipimpin oleh kerajaan tuh kita mendapatkan damai, sejahtera, sukacita. Apakah tidak ada masalah? Masalah boleh datang. Tetapi ada satu lagu yang berkata, masalah itu biasa. Ada kadaluarsanya. Iya kan? Itu lagu gimana ya dia? Saya lupa, belum pernah diajar sini. Oh, saya ajar nanti sebentar. Ya, masalah itu biasa. Tuhan, ku luar biasa. 1, 2, 3 dan 4. Saya juga belum tahu lagu itu ya. Belum terlalu hafal. Masalah itu kata Alkitab memang biasa. Tetapi kita punya Tuhan, Raja yang luar biasa. Itu yang memimpin kehidupan kita. Ikuti, sistemnya udah ada, tinggal kita ikut. Sistem kerajaan itu sudah ada, tinggal kita ikut. Pahamilah ini, jika kita tahu kita sebagai rock, representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaan Kristus yang ada di muka bumi ini, artinya kita diperlengkapi dengan seluruhnya ya. Diperlengkapi dengan seluruhnya dalam kehidupan kita. Jalan dengan kebenaran. Itu dasarnya tadi ya, yang Roma 14 ayat 17. Dasarnya itu. Oke ya. Jadi di dalam misi yang kita sudah, mana tadi gambar lagi, hilang sudah, gak apa-apa sudah. Ya kembali. Oke. Dalam misi kita udah pahami tadi ya, saya bolak-balik situ supaya biar kita paham. Ini bisa dicetak juga, mungkin taruh di mana ya. Mission kita sudah pahami ada nilai-nilai dari kehidupan kita yang akan kita munculkan, yaitu love, kasih. Sebagai peacemaker, kita harus mempunyai kasih. Amin. Bagaimana kita bisa jadi orang pendamai kalau kita tidak punya kasih? Nanti orang tuh bilang begini, apa sih kamu ikut-ikut campur masalah saya? Kalau kamu tidak mau, ya pergi sana, pergi mati sana. Kan gitu akhirnya. Tapi kalau orang punya kasih, oke lah ya, kita berdoa ya. Paling tidak kita doakan dia, benar? Kita paling sedikit kita, oke lah saya doakan. Saya hanya bisa beri doa untuk kamu. Soalnya saya tidak bisa apa-apa, masalahmu besar. Tapi Tuhanmu kan ada, kamu kan punya Tuhan yang besar. Kan bisa kita ngomong kayak gitu. Orang itu bisa adem, sejuk hatinya. Bisa dingin hatinya. Dia bisa berpikir tentang Tuhan lagi. Seperti itu. Ya gampang kan untuk menjalankan kasih. Saya tidak terlalu bahas terlalu sampai di situ ya. Sampai ke dalam sekali. Jadi value-nya itu kalau H dengan T itu jadinya light. Kita bisa membawa terang karena kita peacemaker. Ya kita bisa bawa terang, ada love di sana. Terus yang kedua apa? Integrity. Nah, integrity ini saya mau bacakan ayatnya. Integrity ya. Kalau love tadi itu ayatnya itu di dalam 2 Korintus, kita lebih baik baca ya. Supaya mengerti lah. Atau saya bacakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 20 sampai 21. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini daripada Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, yaitu Rasul Paulus ya. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita juga. Jadi kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Katakan kiri kanan, utusan-utusan Kristus. Ya, seakan-akan Tuhan menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Supaya kita bisa membawa damai. Oke, saya tidak mau berlama-lamaan di situ. Jadi kasih itu berbicara tentang salib. Cross ya. Salib yaitu berdamai dengan sama, berdamai dengan Tuhan. Oke, integrity. Kita baca di Amsal.
Ya, Amsal pasal 11 ayat 3. Amsal 11 ayat 3 dulu ya, kita buka Alkitab kita. Ini, 2, 3, orang. Wih. Ini berbicara tentang integritas ya. Tentang kejujuran. Tentang bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu Tuhan ingin agar supaya integriti kita benar-benar selaras dengan firman Tuhan. Amin. Ya, integritas tentu berbicara tentang kejujuran dan sebagainya. Saya cuplik aja sedikit. Dan yang selanjutnya ada grace, anugerah, kasih karunia. Kita semua hidup karena kasih karunia. Bilang kepada tetanggamu, jangan sombong. Kita hidup hanya karena kasih karunia. Iya kan? Apa yang perlu disombongkan dalam dunia ini? Sekali Tuhan bilang gini, cabut selangnya satu, pulang. Pulang, bener. Iya kan? Kalau Tuhan bilang, ya kamu udah ada gue. Enggak lah, saya ngomong gitu. Ya sudah Tuhan bilang pulang. Tidak boleh sombong. Hidup kita ini anak kasih karunia. Sebab itu berfungsilah sebagai warga kerajaan. Oke, humility. Yaitu kerendahan hati. Ini yang saya mau bacakan ayatnya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini saya mau cerita. Pada waktu kami ditugaskan di Pontianak, kami benar-benar tak kenal siapa-siapa di sana. Kami hanya tahu orang yang dikenalkan, yang diberitahu ini gereja ini begini-gini. Jadi rock di sana kalian yang pimpin dan sebagainya. Hanya begitu saja. Jadi kami lihat mungkin ada yang senang, ada yang tak senang, bisa jadi ya kan. Namanya juga tempat baru pasti begitulah. Ada yang senang, ada yang tak senang dengan kami. Dan mungkin ada yang enggak tahu, berbagai-bagai, saya enggak mau cerita. Karena itu kan hanya asumsi saya saja. Jadi pada waktu kami berada di sana, saya dan suami kami sepakat merendahkan diri. Anggap kita ini bodoh. Udah titik sampai di situ. Anggap kita bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi orang-orang begini, oh iya, oke. Yang kita bilang iya, yang enggak kita diam. Ya, kita enggak mau jawab apa-apa. Jadi dengan berjalannya waktu, kami ini benar orang-orang pikir ini orang baru dari mana nih orangnya. Mungkin seperti itu ya. Tapi memang dari wajah mereka itu kelihatan seperti itu. Kami enggak mau juga keluar-keluar. Kami dari Vietnam loh, begini-begini dari luar negeri. Enggak, kami enggak mau ngomong itu. Karena kita ini sama. Di mata Tuhan ini kita sama. Mau dari ujung bumi sana, dari kutub utara pun sama manusia. Ya kan? Kutub utara tuh orang hebat karena mereka tahan dingin, itu aja. Nah jadi kehebatan-kehebatan kita yang sekarang, kalau sudah berganti hari, itu seperti kain kotor. Kain lara, itu seperti apa tuh namanya? Ya sudah, tak ada gunanya. Itu hanya pengalaman yang bisa dipakai untuk kita maju ke lain level lagi. Tetapi tidak boleh berdasarkan itu kita hidup seterusnya. Paham maksudnya ya? Nah oke, lanjut. Lalu kami diam, nanti kalau ada orang tanya baru kami jawab gitu. Mereka, oh dari mana? Pertamanya di mana? Oh ya sudah, kami cerita. Oh Vietnam, Vietnam lah, bla 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 dan sebagainya. Kita bilang biasa aja, kami juga di sana juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga gitu. Terus dengan berjalannya waktu, kami berada di sana, kami berdoa Tuhan, kami tidak mau, kami ini di mana-mana kami sudah jadi misionari, kami tidak mau stuck gitu loh. Kami ingin agar supaya seperti yang Alkitab bilang fruitful, berbuah banyak, berbuah lagi. Jadi bekerja gitu loh. Apa yang kami bisa kerjakan untuk
expanding the kingdom, kami terus bekerja. Jadi kami tuh iseng-iseng tapi serius ya. 50 cabang di sana gitu, bilang gitu ya. Cabang dari mana? Otak ini juga mikir. Cabang dari mana ya? Kami percaya saja. Doa, kita bikin doa. Jemaat-jemaat yang belum bisa berdoa, kami bikin doa tertulis gitu. Jadi doa itu dibaca. Semua anak-anak bisa baca. Kita bikin doa, baca semuanya. Ya Tuhan, saya tulis gitu kan. Bapak Surgawi terima kasih buat cabang-cabang yang ada. Terima kasih ini, terima kasih itu dan sebagainya. Begitu yang kami doakan. Awal kami doa minta. Setelah itu kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat jiwa-jiwa. Terima kasih buat cabang-cabang Tuhan. Terima kasih untuk ini. Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk tanah 1 hektar lebih Tuhan kami butuhkan. Untuk International Training Center. Kami butuhkan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Tuhan sudah kasih. Belum kelihatan semuanya. Tuhan sudah kasih kami bilang. Ya, itu yang kami lakukan. Nah, ya jadi pada waktu itu. Ya pada waktu kami merendahkan diri seperti itu. Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa. Sekarang ada 2 hektar tanah yang sedang menunggu pembangunan dan sedang ada sudah tinggal teken MOU lagi untuk pembangunan. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu dong. Ya, bukan kehebatan kami dan ada 21 cabang yang kami pimpin di sana. Kami beberapa saat biasanya kami kumpulkan kita kingdom training. Dan kingdom training itu juga kami akan, nanti kami bicara dulu dengan Pak Hari ya. Dan kami ingin agar supaya di sini juga ada kingdom training. Saudara mau? Ya, jadi kami berusaha untuk membagi waktu untuk mengadakan kingdom training. Entah itu bagi online kah, kami datang kah, whatever. Pokoknya kita akan berjuang bersama-sama bagi Malaysia. Bagi Kuala Lumpur. Kita tidak mau kan begini-begini saja hidup kita kan. Kita mau kan dipakai Tuhan lebih lagi kan. Expanding the kingdom kan. Kita mau. Dan kita juga mau memperlengkapi diri kita. Nah jadi dengan itu Tuhan melihat hati kami. Kami bukan bilang kami orang rendah hati. Tetapi kami melakukan kerendahan hati itu kepada Tuhan. Tuhan kami tidak tahu apa-apa. Tapi kami tidak mau juga begini. Tuhan kami orang kecil. Tidak mengerti apa-apa di Kalimantan Barat Tuhan. Tolong kami. Tidak juga kami tidak mau begitu. Tidak mau. Itu pengecut. Pengecut itu apa? Mengecil-ngecilkan dirinya. Membesar-besarkan masalah. Itu pengecut. Tidak mau kami. Kami orang hebat Tuhan yang ditaruh di Kalimantan Barat. Amin. Saudara-saudara di sini orang-orang hebat yang ditaruh di Kuala Lumpur. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan pakai kita semuanya. Oke, jadi berlanjut dengan kejadian-kejadian itu. Kami pada waktu 2 tahun kemudian, pada waktu itu saya dipilih untuk menjadi pemimpin di wanita-wanita. Saya bilang, no, saya tidak bisa memenuhi kriteria yang mau jadi pemimpin itu. Karena di situ ada 6 kriteria yang saya tidak bisa penuhi. Jangan. Mereka bilang tidak apa-apa, bisa dan sebagainya. Oke, akhirnya saya ambil, tapi saya bilang saya tidak bisa lama-lama. Saya akan menyerahkan kembali karena tugas saya banyak. Bukan hanya stuck di Pontianak. Singkat ceritanya, akhirnya beberapa waktu kemudian saya serahkan, tetapi saya pilihkan. Sudah ada siap pemimpin baru yang sudah bersama-sama dengan tim saya gitu loh. Nah, jadi kita itu kalau jadi pemimpin harus mempersiapkan tim dulu, baru kita kalau kita mau ke level yang lain baru kita tinggalkan. Itu pemimpin yang baik. Oke, selanjutnya ya. Jadi pada waktu itu suami saya Pak Simon juga gitu. Diangkat sebagai tim, yaitu tim ada satu tim untuk tim misi di Kalimantan Barat. Sebenarnya tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau Tuhan yang mau pakai, kalau Tuhan yang buka jalan, kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang bisa tutup, kata firman Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang bisa merendahkannya. Amin. Jadi oke, kita jalan. Jadi bermisilah kami di Kalimantan Barat. Dan Tuhan tuntun terus satu persatu. Apa yang Tuhan mau itu yang kami ikuti. Dan tentang yang bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhan. Kan tadi kita udah baca. Tuhan akan memenuhi. Firman Tuhan juga katakan dalam Filipi pasal
Filipi pasal 3 ayat 19 di sana katakan Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kok kayak ada muka-muka penasaran? Buka. Silakan buka Jenny ya. Filipi pasal 3 ayat 19 kita baca ya. Dan di situ ada kata apa tuh kita ganti dengan nama kita atau aku atau saya. Filipi pasal 3 ayat 19. Bukan. Filipi 4 ayat 19. Bukan. Filipi 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rajaku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Lagi ya, katakan Allahku. Rajaku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir. Amin. Nanti di rumah baca Matius 5 ayat 25 sampai 34. Baca itu. Itu Tuhan kita akan mengerti bagaimana. Sistem kerajaan itu kalau kita ikuti. Kalau kita ikut bersama-sama. Luar biasa. Dahsyat yang terjadi. Amin. Nah, yang terakhir. Itu gambarnya hilang. Truth. Yaitu kebenaran. Tidak ada dusta maksud saya tidak ada tipu muslihat. Ya, kita berjalan menurut kehendak daripada Tuhan, daripada Raja. Truth. Tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu muslihat. Karena dalam Amsal 11 ayat 4, ini banyak ayatnya. Saya minta supaya kita itu membacanya secara cepat. Amsal 11 ayat 4, baca dulu. 2, 3. Pada hari kemurkaan, tetapi amin. Hanya kebenaran yang melepaskan kita dari maut. Ingat enggak waktu tsunami 2018 di Palu? Harta tak berguna. Saya waktu itu masih di Vietnam. Cepat saya lari pulang ke sana. Lari terbang naik pesawat kali ya. Ya pulang ke Palu untuk menjenguk keluarga saya kan banyak di Palu. Saya orang Palu ya. Jadi pada waktu di sana itu rumah-rumah itu kosong, ditinggal begitu saja sama orang-orang. Bahkan ipar saya, dia tinggalkan rumahnya itu, dia pergi ke Surabaya. Orang-orang yang dari luar kepingin masuk, mereka pergi semuanya. Memang waktu itu ya bau mayat di mana-mana. Dan waktu kami masuk pun juga sangat susah. Saya tidak usah ceritakan terlalu susah sekali waktu itu. Jadi pada waktu masuk di sana, saya membuka lemari dia bilang ambilkan saya baju untuk bawa lagi ke Surabaya dan bla 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 dan sebagainya. Saya melihat emas-emasnya pun berserakan. Ada emas yang berserakan. Kenapa? Pada hari kemurkaan harta tak berguna, tak ada gunanya. Ya, hanya kebenaranlah yang kekal selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-6 dari Amsal tadi. Amsal 11 ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jangan jadi pengkhianat ya. Kebenaran saja. Amsal 11 ayat 18. 2, 3. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala. Lalu lanjut masih lagi. Amsal 12 ayat 17. 2, 3. Siapa mengatakan kebenaran? Ya, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Amsal 12:19. Amsal 12:19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap saja. Amsal 12:28. Amsal 12:28. 2, 3. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi Amsal 15 ayat 9. 2, 3. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi saya tidak bisa jelasin satu persatu ya. Baca saja ya. Amsal 16 ayat 8. 2, 3. Amsal 16 ayat 8. 2, 3. Lebih baik. Amin.
Tapi saya kayaknya mau ganti ayat ini. Lebih baik penghasilan besar disertai dengan kebenaran. Matius 5 ayat 10, Jok ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka layak empunya. Yes. Ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 32. 23. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan, amin. Katakan kebenaran. Kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ya, pada kesimpulannya itu kita adalah pacemaker, pendamai. Sebab kita ini rock, duta dimanapun kita berada. Duta kerajaan Kristus. Sebab itu mari kita bersama terus belajar. Pertama, untuk mengenal lebih jauh lagi sistem kerajaan Kristus. Ya, catat itu baik-baik. Pertama itu mengenal sistem kerajaan Kristus yang tercatat tadi itu dalam Roma 14 ayat 17. Yang kedua, melatih diri kita, ya. Latihlah diri kita supaya tidak tersesat dengan sistem dunia. Sistem dunia tadi yang kita sudah baca, yaitu Yohanes pasal 2 ayat 16, yaitu dalam keinginan daging dan sebagainya. Sistem sorga mengajarkan kebenaran, tetapi sistem dunia selalu membawa kepada kesalahan dan lain sebagainya. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Siapkan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya akan memberikan